Kabupaten Trenggalek pasti bisa. Pertama, tujuan kami adalah silaturahmi untuk mengakrabkan kami beserta teman-teman pejabat dengan kantor Kementerian Agama Trenggalek dengan teman-teman pejabat dengan kantor Kementerian Agama Kota Malang. Dan yang kedua, tujuan kami hadir di kantor Kementerian Agama Kota Malang hanya semata-mata ingin ngaji nyantri kurang lebih ya 3-4 jam tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM yang kebetulan alhamdulillah Kementerian Agama Kota Malang telah dinyatakan sebagai zona integritas terbaik nasional dengan nilai 94,37. Karena nilai 94,37 ini tidak gampang dan tidak mudah, maka kami sepakat bersama dengan teman-teman untuk ngaji tentang setting menuju WBK dan WBM ini ke Kota Malang. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, tadi kami telah diterima oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Walaupun hadir kami di kantor Kementerian Agama Kota Malang ini, saya masuk, Bapak Kepala Kantornya belum hadir. Memang saya sengaja, saya berangkat agak pagi, saya ingin melihat seperti apa kantor Kementerian Agama yang mendapatkan nilai excellent dengan nilai yang cukup luar biasa, dengan angka 94,37 itu bukan angka yang remeh-temeh, tapi angka yang sangat-sangat luar biasa. Ya,
ternyata beliau hadir. Kedahuluan saya itu bukan berarti beliau masih di rumah, ternyata sebelum jam 7:30 beliau sudah Zoom. Beliau sudah mengadakan rapat virtual dengan teman-teman yang kebetulan mendapatkan proyek SPSN di tahun 2021 ini. Jadi luar biasa untuk beliaunya. Para bapak, para ibu yang saya hormati, berikutnya saya berikan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang telah menerima kunjungan kami beserta teman-teman yang saya ajak ke sini. Semua pejabat mulai Bapak Kasubag PU, para Bapak Kasih, penyelenggara Jawa, seluruh kepala KUA, seluruh kepala madrasah, juga perwakilan dari pengawas, juga sebagian teman-teman admin. Sebenarnya yang hadir di tempat ini sudah mewakili dari seluruh kepala madrasah dan kepala KUA. Namun Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek ini termasuk kabupaten kecil, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Secara geografis Trenggalek itu dikelilingi oleh gunung, artinya tanah darat itu hanya 30% saja, yang 70% itu adalah daerah pegunungan. Sehingga kelihatannya Kabupaten Trenggalek itu sebuah kabupaten, tapi ternyata satkernya saja itu hanya 9, 2 MIN, 5 MTSN dan 2 MAN. Kemudian kecamatannya ada 14 KUA. Jadi tidak banyak, tidak seperti Kabupaten Kediri yang kemarin sampai 62 peserta yang diajak ke sini untuk studi tiru tentang ZI menuju WPK dan WIPM. Berikutnya saya juga mengaturkan permohonan maaf pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang apabila kehadiran kami merepotkan panjenengan beserta Bapak Kasubag, Bapak Kasih, Saudara Jawa, karena dengan kehadiran sekian banyak orang harus berkerumun, terlebih-lebih pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 dengan varian Delta yang sangat membahayakan. Kami harus dikawal, kami harus mengikuti apa yang menjadi perkara dan sekaligus petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang di lorong-lorong, dan di situ sangat berisiko. Tapi alhamdulillah kami telah diterima dengan baik, dan tentu dengan kehadiran kami dengan sekian banyak orang itu sangat-sangat mengganggu ya kinerja Kepala Kantor beserta para pejabat, juga teman-teman staf yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Malang. Oleh karenanya sekali lagi saya berikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya para bapak dan para ibu yang saya hormati, utamanya kepada teman-teman kami, mulai Bapak Kasubag PU, Bapak Kasih penyelenggara, Bapak Kepala KUA, Bapak Kepala Madrasah, teman-teman admin dan perwakilan dari pengawas. Setelah kita diajak oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang untuk melihat dari dekat seperti apa pembangunan ZI menuju WPK dan WPM di Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Hampir 2 jam kita keliling di Kantor Kementerian Agama Kota Malang, dan tadi juga sudah banyak penjelasan keterangan yang beliau sampaikan kepada kita semua, dan insya Allah nanti akan ditambah lagi penjelasan secara detail oleh beliaunya. Setelah itu insya Allah nanti teman-teman yang
dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek masih akan mendalami secara detail ke ruangan dari masing-masing seksi, mulai ruangan Bapak Kepala Kantor, kemudian ruangan Bapak Kasubagil, ruangan Bapak Kasih, dan penyelenggara. Nanti kita akan mendalami di sana, dan nanti sebagian teman-teman kepala madrasah akan melanjutkan menuju MAN 2 Kota Malang, dan sama agendanya yaitu mendalami apa yang sudah sama-sama kita dengar, sudah sama-sama kita saksikan. ZI menuju WBK WBF di Kota Malang ini, dan sebagian dari teman-teman dari kepala KUA meneruskan ke KUA Belimbing untuk melihat dari dekat terkait dengan revitalisasi KUA seperti apa. Jadi agenda kita cukup padat. Mengapa kita berangkat agak pagi? Karena memang hajat kita di Kota Malang ini butuh waktu yang panjang. Yang terpenting para bapak dan para ibu, setelah kita melihat dan nanti juga akan mendapatkan kejelasan, dan sekaligus kita akan mengikuti kedalaman di masing-masing ruangan. Setelah kita ngaji, setelah kita belajar, setelah kita studi tiru, yang terpenting setelah kita nanti pulang ke Trenggalek itu, ini yang terus terang yang menjadi pertanyaan kami. Kira-kira kita bisa apa tidak mengikuti jejak Kota Malang, walaupun tadi sudah memikirkan Pasti kemenang Kabupaten Trenggalek pasti bisa. Itu harapan saya gitu, karena ini itu juga pertama motivasi, semangat, dorongan, tapi juga sebagai jalan, sebagai tantangan buat kita semua agar bagaimana apa yang sudah kita dapatkan di tempat ini ya kita bisa mengadop dan bisa mengimplementasikan di Kabupaten Trenggalek, ya mulai dari SUBAKTU, seksi, penyelenggara Jawa, kemudian madrasah, juga KUA. Kenapa para bapak dan para ibu yang saya hormati, ke depan bahwa pembangunan ZI menuju BBK dan BBM ini tidak hanya di kantor Kementerian Agama, tapi di madrasah, di KUA sama harus membangun ZI menuju BBK dan BBM. Alhamdulillah, studi kita, belajar kita, ngaji kita tentang pembangunan ZI menuju BBK BBM tidak harus jauh ke Denpasar, tidak harus jauh ke Jogja. Pak Dr. Hazawari ini bisa seperti ini, beliau harus ngaji studi tiru ke Denpasar, dan yang kedua karena belum puas setelah beliau ngaji di Denpasar, beliau meneruskan ngaji di Jogja begitu, dan akhirnya alhamdulillah hasilnya seperti ini sebagaimana yang sudah sama-sama kita saksikan. Nah, kita dari Trenggalek menuju Kota Malang ini hanya butuh 2-3 jam kita sampai di sini. Maka tadi saya sempat, ayo ya kita bisa melihat dan kita dokumentasikan yang pernak-pernik yang ada di dinding itu, termasuk perubahan aksi perubahan di Kementerian Agama Kota Malang ini. Semuanya baik kepala KUA, kepala madrasah itu juga mendokumentasikan, sehingga ketika nanti panjenengan kundur itu dari mana ya yang harus kami lakukan, yang harus akan kami perbuat begitu. Maunya saya sih seperti itu, karena kalau panjenengan ke Denpasar atau ke Jogja jelas
itu butuh biaya yang tidak sedikit. Saya dengar Pak Muhtar ke Denpasar itu masing-masing pejabat itu tidak kurang dari 1,5 juta ke Denpasar dan ke Jogja. Kita dari Trenggalek ke sini itu hanya cukup SPPD gitu. Misalnya sudah sampai Kota Malang, dan hasil yang didapatkan oleh Kota Malang dengan hasil yang didapatkan oleh Denpasar dan Jogja ternyata lebih unggul ya. Untuk Kementerian Agama Kota Malang dengan angka 94,37. Maka jangan sia-siakan apa yang sudah kita dapatkan di tempat ini. Saya dengan pekikan Kabupaten Trenggalek bisa tadi, maka saya berharap harus benar-benar bisa. Karena apa, para bapak dan para ibu, kami menyempatkan datang di Kota Malang ini jujur di awal 2021. Kata Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, salah satu dari 13 kabupaten kota yang telah diplotting untuk maju ZI di 2022. Artinya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini mumpung kita masih berada di tahun 2021 dan di tahun 2022 nanti kita harus mengikuti penilaian. Yang pertama yaitu TPI, tim penilaian internal. Ya, ini alhamdulillah Kemenang Kota Malang ini telah lolos penilaian dari tim internal dari Irjen dengan nilai yang tadi berulang-ulang dan berkali-kali saya sampaikan, dan sekarang sedang menuju penilaian tingkat nasional yang akan dinilai oleh Menpan RB. Kalau melihat angka yang cukup fantastis, nilai yang excellence 4,37, sedangkan nilai yang di bawah itu saja lolos TPN, maka saya berkeyakinan bahwa kantor Kementerian Agama Kota Malang ini akan lolos. Ya, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan lolos di TPN nanti. Hadirin sekalian yang berbahagia, salam perubahan. Kemenang Kota Malang, ZIWBKBM, Kemenang Kabupaten Trenggalek, Kemenang Kabupaten Trenggalek, Kemenang Kabupaten Trenggalek. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ini kan Mas, jadi luar biasa. Saya yakin, hakul yakin, Kemenang Kabupaten Trenggalek pasti bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Kita lihat burung elang itu, Bapak Ibu. Burung elang ini coba, burung yang sangat kuat, kemudian dia bisa melebarkan sayap kemana pun dia akan terbang pergi. Bahkan dalam sejarah, burung yang sangat punya prinsip yang kuat adalah burung elang ini. Mungkin ini bisa filosofinya disampaikan ya. Salah satunya dia ingin berdarah-darah, dia ingin bangkit dengan cara gimana? Untuk memanjangkan umurnya, dia bersakit-sakit dulu ya. Untuk melupaskan kakinya yang kemudian sudah tersiap-siap, kemudian dia rela untuk berjuang melakukan tenaga, kemudian dia bangkit lagi untuk menuju sebuah kekuatan baru. Inilah sungguhnya filosofi kita di dalam sebuah perubahan nyata seperti burung elang ini, luar biasa. Tapi kemudian tidak cukup burung elang saja. Di Malang ini adalah ada singa. Salam satu jiwa Arema, kata Pantes gitu ya, salam satu jiwa Arema. Itu ketika bicara salam satu jiwa Arema, maka ada singa. Itu kita tulis di situ, gambar singa. Apa maknanya? Latih pikiranmu untuk tetap tenang dalam segala situasi, menuju perubahan nyata. Diamku adalah kehormatanku, semangat tekadku adalah keberhasilanku. Gambaran filosofi singa yang kemudian dikatakan di Malang Singo Edan.
Omisnit kalau bahasa wali aneh kan gitu ya. Tapi kita adalah singa putih di Kementerian Agama, bahwa kita harus tetap tenang, tapi perubahan nyata dan tekad kita adalah keberhasilan sebagai kehormatan harga diri kita. Ini jika kemudian bisa kita lakukan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tadi ayat Ar-Ra'd yang sudah saya sampaikan itu, Allah tidak akan merubah nasib seluruh kaum kecuali kaum itu yang akan berubah. Perubahan itu sesungguhnya hakikat dari sebuah kebahagiaan. Sekalipun perubahan itu jujur, nanti pasti akan banyak menabrak banyak zona kenyamanan. Inilah kemudian persoalan yang menjadi di lembaga kita. Maka kita harus siap untuk melatih diri, siap untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu sesungguhnya harga diri kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Kemenak Kota Malang hari ini sesungguhnya masih ada satu tantangan untuk maju TPN. Saya mohon doa ikhlas dari warga Sivitas ASN Kemenak Kabupaten Trenggalek untuk bisa mendoakan kami. Mudah-mudahan berhasil satu langkah lagi. Allahumma amin. Dan kalau sudah berhasil, nanti kita juga kepingin mengasistensi sama-sama menjadi bagian di Kemenak Trenggalek untuk melakukan kerja bareng dalam satu proyek perubahan ini. Insya Allah kita gak apa-apa nanti sambil jalan-jalan ke Watu Limo ya Pak ya. Gitu, dengan teman-teman semua. Bapak Ibu yang berbahagia, perubahan itu sesungguhnya tidak sulit. Yang penting satu kuncinya, ada semangat untuk berubah saja. Semangat itu tidak kemudian tahu-tahu langsung membara, tidak mungkin. Semangat itu ada berproses dari titik awal, kedua, ketiga, dan itu yang terpenting adalah istiqomah. Ajak. Jangan pernah berhenti untuk berubah. Itu. Jadi kunci sukses dari sebuah perubahan adalah istiqomah kita untuk berpikir ingin berubah, itu aja. Komitmen ingin jadi penting. Kemenak Kota Malang juga sama seperti itu. Kemenak Kabupaten Trenggalek siap ya perubahan? Kemenak Kabupaten Trenggalek siap? Pasti bisa. Ini luar biasa. Ada beberapa poin dalam sukses dari EBK Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada langkah-langkah pemenuhan eviden. Hari ini panjangan di bulan Juni, maka nanti di bulan Desember wajib mensubmit dari seluruh kegiatan 6 area perubahan itu dimasukkan PMPZI Kemenak Pusat. Maka itu menjadi bagian persyaratan pintu masuk pertama secara administrasi. Karena itu bersifat online mandiri, menjenengan sudah mulai hari nanti pulang itu masukkan. Sadari saya tanya, sudah ada SK-SK tentang Pokja sudah ada gitu? Kan sudah ada toh. Kemudian yang kedua, agen perubahan sudah ada Pak? Belum. Nah, nanti segera membentuk agen perubahan. Kemudian rule model tadi sudah dilihat. Satu, monggo kepala kantor. Agen perubahan itu ambil yang benar-benar sebagai katalis perubahan, pendobrak, sebagai inspirator, motivator, dan dia sebagai action orang-orang yang ingin berubah. Jujur aja, ini diperlukan di zaman sekarang ini adalah IT yang kuat. Maka terus kemudian ada gerakan posyandu remaja. Di situ digarap remajanya juga, dan program Harmoni Keluarga menghusnul khotimahkan orang yang meninggal di perkotaan yang miskin, perkotaan kayak itu bagaimana dengan kita jompo-jompo itu menjadi persoalan di masyarakat Malang. Dan yang ketiga adalah moderasi beragama. Moderasi beragama kita ambil di situ ada gereja, ada Kristen, ada vihara Hindu ya, ada kemudian ada lagi Islam. Dan itu berdampingan dengan satu kampung itu. Maka kita akan moderasi beragama sebagai implementasi kampung kerukunan. Dan yang kelima,
pemberdayaan ekonomi kreatif, yang ini syarat dengan mengangkat ekonomi. Sentuhan agama yes, ekonomi juga harus diangkat, maka melibatkan LAS, Basnas, POS dan seterusnya. Dalam membangun tim kreatif ini kita bersama dengan UIN, bersama dengan Pemkot, bersama dengan Widyagama dan seterusnya untuk mengangkat kampung itu. Bisa dilihat, Mas, ayo masuk Metro TV. Nah ini yang kami suguhkan ke Menpar RB nanti yang non-aplikasi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kantor Kementerian Agama Kota Malang menciptakan inovasi yang diberi nama Kampung Sakinah berada di Kelurahan Pati 7, Kecamatan Subur, Kota Malang. Di kampung ini nilai-nilai keagamaan masih sangat kurang, namun setelah dijadikan kampung binaan, menjadi banyak kegiatan keagamaan. Ini kampungnya seperti ini Pak, jalan masuknya. Kampung Sakinah atau yang disebut dengan Qorya Sakinah yang diinisiasi oleh Kementerian Agama ini Pak Wali digagas sejak tahun 2019 dan telah melalui beberapa tahapan. Kampung tersebut akan menampilkan bagaimana kerukunan beragama dapat terbangun dengan baik. Dengan dijadikannya Kampung Sakinah, selain menciptakan kerukunan beragama, sembako kemarin Ramadan Kota Malang juga ini kondisi masyarakatnya ini yang meliputi kader agama dan tokoh masyarakat, moderasi, keragam, pembentukan keluarga harmoni dan pengembangan ekonomi kreatif. Bakti sosial yang dikemas dalam bentuk aksi nyata Kementerian Agama di Qorya Sakinah atau Kampung Sakinah menjadi tematik kebinaan Kemenang Kota Malang. Pasalnya dengan adanya Qorya Sakinah binaan Kemenang bisa membantu mendesain kampung yang berdaya. Pak Wali ada Pak Ajari juga dan tim semua hadir. Tetapi ini kan Qorya Sakinah tanggung jawabnya adalah bagaimana masyarakat itu akan memberikan relasi kasih dan tidak pernah diskriminasi sebenarnya penguatan keyakinan bahwa dia harus bangkit, dia harus bisa hidup lebih baik, tidak tersadar dibutuhkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Mukhtar Hazawawi, mengatakan saat ini Kampung Sakinah sudah memiliki lembaga majelis taklim yang menjadi lembaga resmi dan memiliki izin operasi. Output hasil nyatanya sudah dari majelis taklim, kita sudah bisa membangun 11 majelis taklim. Yang dulu belum ada makanya tahlilan sedikit-sedikit aja. Kita kembangkan menjadi majelis taklim resmi. Ada izin operasionalnya. Kemudian yang kedua, TPI Madin juga begitu. Kita kembangkan yang ada di kelompok-kelompok kecil. Ada sisi fungsi agama yang kemudian beasiswa anak-anak dari RA, TMI, SMA, TK, SMP itu kita fasilitasi di sini. Kita kerjasama dengan Uin Marigi Malang, PZ Kemenang Kota Malang dan tentu dengan terkait Basnas dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan itu. Ada 4 poin penting yang diangkat di Kampung Sakinah. Paling utama, menguatkan pengetahuan agama sebagai modal utama untuk menciptakan kerukunan beragama yang harmonis. Selain itu, agar kerukunan beragama berjalan lancar, diperlukan pemahaman agama yang moderat. Kehidupan beragama dapat terganggu bila masyarakatnya terpengaruh dengan gerakan radikalisme atau semacamnya. Dari Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ini Forkopimda semuanya, Pak Dandim, Kapolresta, semuanya alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah inovasi itu menjawab permasalahan masyarakat, hadirnya Kemenang Kota atau Kabupaten pada masyarakat itu, dan inovasi tidak harus aplikasi, tetapi ada yang ditawarkan mungkin kampung kerukunan dan seterusnya di Kemenang. Saya pikir banyak nanti distinksi yang seperti ini tinggal kembangkan. Jadi akhir daripada pertemuan ini kesimpulannya satu, Bapak Ibu, segera bentuk tim-tim dan deklarasi ZIWBK paling lambat menurut saya Juli Pak. Mengundang Pak yang mendeklarasi nanti cukup Pak Badruddin sama mengundang Kak Jali, mengundang Pak Bupati, kalau mungkin Kapolres yang mungkin aja sebagai tanda bahwa sudah meluncurkan deklarasi ZIWBK. Itu pertama. Kedua, tim evidence masukkan setiap berjalan sampai akhir Desember, pantau yang kurang mana evidence ditambahin. Kemudian setelah itu persepsi korupsi tolong mulai dibangun dengan tadi pagar nikah dan seterusnya.
Kemudian kualitas layanan publik yang mengarah ke ZI memang pernak-perniknya tadi sudah bersani itu. Dan yang terakhir adalah inovasi, itu harus ada. Dan inovasi itu mulai yang terkecil tadi berani, marmara, kembara, gazebo dan seterusnya sampai inovasi yang non aplikasi seperti ini, termasuk yang aplikasi monggo itu tergantung panjenengan. Saya yakin, hakul yakin panjenengan sangat-sangat bisa. Jadi gitu. Maka ditutup dengan testimoni Pak. Biar kami jenengan sekali ketemu Kapolres langsung video gitu Pak. Ketemu Kajari langsung video. Kan nanti kan ada MOI dan seterusnya. Monggo. Langsung monggo testimoni dari Niti Akhir ditutup dengan testimoni. Ini mulai Pak Saya Humas Agama Republik Indonesia mendukung penuh kantor Kementerian Agama Kota Malang menjadi zona integritas atau wilayah bebas korupsi. Zona integritas wilayah bebas korupsi. Saya yakin kantor Kementerian Agama Kota Malang mampu mewujudkan ini. Selamat dan terima kasih. Saya akan mendukung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Yakin Bakro, Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hari ini berkunjung ke kantor Kementerian Agama Kota Malang pada melihat dan berbicara bersama Presiden mengenai atas saya dan memenuhi support sehingga pelayan publik tidak berkepentingan agama benar-benar merasa manfaatnya, merasa bahwa umat tidak dan saya yakin melalui kebijakan inovasi komitmen dari Kementerian Agama Kota Malang sudah menjadi, saya yakin negara ini bisa menjalankan dengan lancar dan pada akhirnya kita bisa menikmati hasil nanti dengan tetap mengharap hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nanti Bapak Ibu untuk YouTube bisa dipersani tentang Kota Malang bagaimana semuanya ya. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Ilmu tentang ZI sudah berusaha kita sampaikan di Indo Bentik. Nanti di Kawat tinggal melihat